Pemirsa, Ketua Panitia Pengarah Munas Luar Biasa Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan para bakal calon Ketua Umum Partai Golkar harus menghindari praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilik suara. Salah satu aturan yang menjadi sorotan dalam Munaslup Golkar mendatang adalah kewajiban bagi kandidat menyetorkan dana untuk kepentingan Munaslup. Kami menyampaikan bahwa dalam rangka untuk menghindari terjadinya politik uang, maka steering committee melalui komite pemilihan, ya, komite verifikasi, komite etik itu, maka kita merancang aturan yang melarang keras terjadinya politik uang berkaitan dengan penyelenggaraan Munaslup. Konsekuensinya adalah apabila ada kandidat atau bakal calon ketua umum yang melakukan prosesi melakukan politik uang, maka itu didiskualifikasi. Dan barang siapa voters yang terlibat dalam politik atau menerima, maka itu juga dihilangkan haknya suaranya. Oke, saya kembali ke Pak Zainuddin Amali. Sebelum kemudian akhirnya muncul dengan ide bahwa semua calon ketua umum menyetorkan uang ke dalam satu lumbung, kemudian itu yang nanti akan dibagikan sebagai uang transport dan untuk membantu penyelenggaraan Munaslup. Apa saja sebenarnya pilihan yang diusulkan agar kemudian bisa menutup celah terjadinya politik uang? Ya, dalam brainstorming itu muncul beberapa pilihan, opsi ya. Di antaranya adalah menghindarkan komunikasi kandidat dengan calon pemilih. Bagaimana gitu. tuh caranya, Pak? Itu kan belum ini ketahuan masih bagaimana. Semuanya teknisnya belum ada yang ditemukan teknis seperti apa. Nah, kemudian dimunculkan dalam Munas ini ada komite etik. Komite etik yang akan mengawasi apabila sudah sampai kepada pilihan opsi mana yang dipilih, kemudian itu yang akan diawasi oleh komite etik. Okay. Sementara ini kalau tidak salah ketuanya Mas Hajrianto Tohari. Kan kita tahu kredibilitas dan tentang Mas Hajrianto. Tetapi sampai hari ini yang saya dengar dari teman-teman steering itu juga belum memunculkan satu opsi yang pasti. Ini tetap masih dalam wacana, dan sementara itu Mas Hajri dan teman-teman di komite etik tentu juga berpikir kira-kira bagaimana cara untuk menghilangkan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi, bahwa yang pertama tentang tanggung jawab penyelenggaraan musyawarah nasional, baik itu musyawarah nasional yang normal pun atau yang luar biasa, Munaslup seperti yang kita akan laksanakan ini, itu menjadi tanggung jawab DPP. Termasuk di situ pembiayaannya. Kalau ditanyakan saat ini Pak Zainuddin, apakah DPP memiliki anggaran untuk menyelenggarakan Munaslup? Jawaban Anda? Saya kira itu di luar area saya, karena ada ketua umum, ada bendahara umum, pasti mereka tahu. Kita ini baru masuk di dalam DPP setelah rekonsiliasi, kan Anda tahu sendiri prosesnya kira-kira baru 1 minggu yang lalu, sehingga kita tidak tahu seperti apa kondisi keuangan DPP dan lain sebagainya. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh Bang Fahmi, apapun alasannya itu menjadi tanggung jawab DPP, bukan menjadi beban para calon-calon ketua umum. Saya pindah dulu ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau ini kemudian disadari bahwa bahaya akan berlanjutnya politik uang yang selama ini memang mungkin disadari memang baik secara terbuka ataupun secara tertutup atau secara di bawah meja yang kita tidak tahu itu terjadi. Nah, kalau kita bandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya, bagaimana sebenarnya seharusnya DPP atau Steering Committee menyelenggarakan sebuah Munas? Kemudian berapa tanggung jawab DPP dan berapa yang resmi kemudian harus disetorkan oleh para calon-calon ketua umum ini sebenarnya? Selama ini belum pernah saya mendengar ada model penyelenggaraan Munas seperti ini, di mana calon ketua umum harus menyetor. Belum pernah. Begitu ya? Meskipun secara tidak resmi, kita kan suka mendengar kalau ada resmi tidak resmi tidak ada. Tidak ada. Karena semua sepakat penyelenggaraan Munas itu, termasuk Munaslup, itu DPP. Disitulah dinilai kemampuan dari DPP sejak awal hingga akhir.
kepemimpinan si DPP. Dari mana dia mencari kemampuan dia di dalam mencari? Kan dalam mencari ini bisa berbagai model dilakukan. Betul-betul mencari dari sumber-sumber yang layak, yang halal, atau menekan biaya. Oke. Dan ini semua sudah diketahui sejak awal DPP katakanlah menjalankan peran dan fungsinya, dia sudah tahu. Nanti kalau Munas berikutnya akan diselenggarakan, saya yang bertanggung jawab. Oke. Dan mestinya dia harus melakukan itu sejak awal, persiapan-persiapan. Tidak kemudian mepet ketika lagi ada musik, kemudian gitu. kumpulkan uang. Apalagi tadi saya mendengar keterangan dari saudara Nurdin Halid, itu kalau pakai istilah beliau ini textbook, itu contradictio sine qua non. Nah, artinya menghambat politik uang dengan politik uang. Iya, Gitu. Sebab politik uang itu harus diartikan ada yang memberi dan ada yang menerima. Sekarang Caketum diminta memberi, sudah politik uang. Pasti. Oke. Iya betul. Berapa-berapanya tidak dinyatakan. Misalnya saudara Zainuddin mau maju, dia diminta sumbangan atau apalah namanya, lalu dia memberi. Berapa yang diberikan dirahasiakan. Begitu. Jadi artinya dengan cara begini, yaitu menyuburkan politik uang model yang melegalkan baru. begitu ya. Melegalkan. Itu sebaiknya ditiadakan. Oke, kalau dari sisi para kandidat calon ketua umum di masa lalu, adakah beban memang harus kemudian memberikan sesuatu atau memberikan sedikit uang saku kepada para kader ketika memang terutama kan ketika mencari dukungan suara begitu Pak Fahmi? Itu yang dikhawatirkan memang. Itu politik uang justru terjadi di sana itu. Ketika dia sedang berkomunikasi, membujuk, meminta dukungan, terjadilah itu politik uang. Politik uang itu dari kedua belah pihak. Saya mencermati, bahkan pernah terjadi, itu yang saya miris, terjadi di kamar saya. Bayangkan, saya mau suruh mereka pada keluar tidak enak, terjadi itu. Bapak dimintai atau? Tidak, transaksi itu tidak saya. Okay. Transaksi itu dari dua belah pihak terjadi di kamar hotel saya. Bayangkan aja, betapa tidak enaknya saya. Artinya ini sesuatu yang memang semua pihak menganggap ini tidak baik. Gitu ya. Bayangkan saja, ketika kita sedang sibuk mengatur ini, lalu coba tanya saudara Zainuddin Amali, ada tidak calon Golkar untuk gubernur DKI? Siapa calon presiden kita yang akan datang? Siapa calon wakil presiden kita yang akan datang? Itu dari teman-teman yang saya lakukan survei, saya tanya satu persatu, tidak ada. Kenapa kita tidak prihatin, khawatir tentang ini? Golkar yang dianggap katanya memiliki bermacam-macam lapisan kader, tiba saatnya di situ tidak ada. Satu-satu yang tempo hari tampil sebagai calon presiden adalah Pak JK. Ya. Setelah itu tidak ada lagi. Dan sebagainya. Saya lebih khawatir itu. Ini menurut saya sih kalau kita bersama-sama lakukan, dapat kita atasi. Oke. Artinya, karena semua pihak tahu bahwa ini tidak baik, bisa kita atasi. Baik, saya pindah ke Pak Kris. Pak Kris, ini sebenarnya kalau mau jujur kita bisa tidak hanya bicara soal Golkar, karena kalau di masa lalu kita melihat bagaimana ada Kongres Demokrat di Bandung yang kemudian akhirnya berbuntut semua ada di KPK, kemudian juga ada pada waktu di masa lalu bagaimana JK menjelaskan bahwa dia harus memberikan uang hotel untuk para kader. Sebetulnya Mbak, budaya apa seperti apa Pak Kris? Mbak, penyelesaian itu sebenarnya mudah. Semua orang tahu, tokoh kader juga tahu, ya kan? Karena penyelesaian di mana sih? Penyelesaian itu adalah kalau ada dana negara yang cukup untuk membiayai partai. Ya, dan sebetulnya ini tadi beginilah. Supaya juga momentum Munas Golkar yang sudah begitu menguras energi ini tidak mubazir, memang mulai harus ada agenda yang sangat konkret dilakukan oleh Golkar. Istilah saya, Golkar ambil oper kepemimpinan politik ini. Dalam hal apa? Dalam hal menggalang kekuatan untuk apa? Untuk bisa betul-betul membuat suatu aturan bagaimana dan berapa negara memberikan subsidi partai yang cukup. Oke, jadi jawaban atau solusinya adalah harus ada anggaran untuk parpol. Tidak bisa dibiarkan remang-remang. Meskipun orang bilang, wah remang-remang itu erotik itu. Ya kan? Semakin remang-remang semakin erotik. Tapi tidak sehat sama sekali. Kita mau transparan. Nanti dikorupsi lagi Pak Kris. Loh, enggak bisa. Kalau itu sudah masuk menjadi di ranah negara ini,
pasti ada mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas, ada semua seperti itu. Mbak, di politik itu kan kalau pengetahuan banyak orang pinter, ya. Tapi bahwa orang yang memang mempunyai kemauan besar dan orang yang keluar dari zona nyaman pada saat dia berkuasa. Sebab dalam situasi yang remang-remang, orang bisa, dan abu-abu ini, orang bisa berbuat sesuatu yang di luar kontrol, yang bisa kemudian mendapatkan benefit lebih besar daripada yang diperlukan partai. Nah, oleh karena itu, menurut saya, wacana ini harus betul-betul dilibas di DPR, di Golkar. Dan orang-orang yang sudah mempunyai ciri-ciri kayak begini, tidak usah lah, itu sudah selesai lah. Anak-anak muda, termasuk menurut saya anak-anak muda yang sekarang pada ngumpulin duit ini, ya, yang masih nulingga yang mengadakan koordinasi ini sangat dihargai. Kenapa? Teman-teman muda itulah yang memberikan modal sosial sekecil apapun, ya kan, untuk Golkar nanti setelah Munas tidak cuma mendapatkan keabsahan daripada yang hadir di PD, tapi mendapatkan keabsahan karena direkognisi oleh publik. Bener nih, Golkar sudah bener nih, ya, pengakuan itu penting sekali. Tapi kalau kemudian juga sudah dibiarkan lah, ini pokoknya asal-asalan, aduh, itu mubazir, Mas, energinya sudah terlalu banyak dibuang. Jadi harus ada sesuatu yang mau dicapai yang meningkatkan legitimasi Golkar tidak hanya di kalangan para pengurus, tapi juga di mata publik. Oke, baik. Kalau kemudian anggap saja nanti di masa mendatang dibiayai oleh pemerintah, artinya kan bukan pemerintah, negara. Keputusan politik ini dibiayai oleh negara, artinya kan mungkin dananya tidak akan terlalu besar, mungkin juga tidak akan ada jatah untuk kader, kemudian ada uang saku atau uang transport. Pertanyaan saya ke Pak Zainuddin, Pak Zainuddin, kira-kira kalau dengan tanpa uang transport atau uang, mungkinkah kesetiaan mereka atau mereka akan datang tanpa ada imbalan apa-apa? Ya, saya kira realistisnya, Pak Zainuddin. Saya kira pasti, apalagi Golkar yang sudah mengalami perselisihan internal 1 tahun lebih. Jadi menjadi kerinduan bagi mereka, bagi setiap kader, setiap pengurus yang ada di daerah untuk hadir datang ke Munas ini. Saya kira pasti akan walaupun datang tanpa ada embel-embel uang. Betul. Nah, saya kira seperti yang disampaikan oleh Mas Kris tadi, saya setuju dan itu menjadi pemikiran kami juga di Golkar. Kita sudah sampaikan kepada fraksi kita yang ada di DPR untuk mendorong itu. Nah, kalau ada kekhawatiran ada penyelewengan, saya kira ini kan masuk di dalam APBN, sehingga dia pasti akan diperiksa oleh BPK dan lain sebagainya karena ini keuangan negara. Kalau masih ada kekhawatiran juga ada penyelewengan dari para pengurus parpol, maka dari awal di level tertentu pengurus parpol itu harus melaporkan harta kekayaannya, sehingga bisa terjaga, bisa transparansi. Kalau Pak Zainuddin sepercaya diri itu bahwa mereka akan datang tanpa ada imbalan uang, sebenarnya dari awal tidak harus ada pengumpulan 20 M dong dari masing-masing bakal calon ketua umum Golkar. Ya, saya kira betul. Tadi itu kan saya sudah sampaikan di awal, wacana ini berkembang ketika orang berpikir bagaimana menghentikan politik uang itu. Sementara ini kan ada para kandidat keliling, sosialisasi sudah diakui kan di secara terbuka, ada yang memberikan untuk makan, untuk transport bagi yang datang ke pusat pemerintahan di provinsi, kabupaten yang jauh dan Munaslupnya belum saja terjadi, sebenarnya sudah ada bagi-baginya juga ya. Itu sebenarnya, tetapi tetap masih dalam batasan yang wajar. Itu yang jadi diangkat dari realitas itu. Kalau ini terjadi di Munas bagaimana? Itu kira-kira. Nah, itu pilihan-pilihan. Tetapi saya berani meyakinkan ini tidak akan menjadi satu-satunya pilihan untuk menghentikan politik uang itu. Baik, kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami.